Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Dwi Rusdianti dengan NIM 2025 0810063. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir mata kuliah praktikum struktur data saya, yaitu aplikasi yang berjudul Sistem Manajemen Catering. Jadi, aplikasi ini berbasis CLI yang dibuat untuk membantu operasional layanan catering agar lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini mengelola data pengguna, data paket, pemesanan, status pesanan, hingga laporan. Aplikasi memiliki 3 aktor utama, yaitu admin, kasir, dan pelanggan dengan hak akses yang berbeda. Alur sistem dimulai ketika pelanggan login atau registrasi, kemudian melihat paket dan membuat pesanan. Setelah itu, kasir memproses pesanan dan admin dapat melihat statistiknya. Tujuan dari aplikasi ini adalah mempermudah proses pengelolaan catering. Dari sisi admin, menjadi lebih mudah mengelola data, dari sisi kasir, lebih cepat memproses pesanan, dan dari sisi pelanggan, lebih mudah melakukan pemesanan. Selain itu, aplikasi ini juga mengurangi pencatatan manual, mengintegrasikan seluruh data dalam satu sistem, serta menerapkan konsep struktur data pada studi kasus nyata. Pada aplikasi ini terdapat 3 aktor, yaitu admin yang memiliki hak akses untuk mengelola pengguna, mengelola paket, melihat dashboard. Kemudian untuk kasir bertugas mengelola pesanan, melihat detail pesanan, dan memperbarui status pesanan. Sedangkan untuk pelanggan dapat melakukan registrasi, melihat daftar paket, dan membuat pesanan, serta melihat pesanan yang dimiliki dan mengubah profil. Nah, untuk aplikasi saya akan jelaskan pada saat demonstrasi. Kemudian saya akan langsung ke programnya. Nah, di sini saya menggunakan dua penerapan struktur data. Yang pertama ada Q, yaitu struktur data yang bekerja dengan prinsip pipo atau first in, first out, yang artinya data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang akan keluar. Pada sistem catering ini, Q digunakan untuk mengatur urutan pemesanan pelanggan agar diproses sesuai urutan masuk. Nah, jadi yang pertama terdapat struk node Q yang berisi variabel data, yaitu untuk menyimpan ID pesanan. Kemudian terdapat pointer next untuk menghubungkan node dengan node selanjutnya. Kemudian di struk Q sebagai wadah dari Q-nya. Pointer depan digunakan sebagai penunjuk dari antrian yang paling awal. Sementara untuk pointer belakang digunakan untuk antrian yang paling terakhir atau belakang. Kemudian variabel jumlah digunakan untuk menyimpan data jumlah dari pesanan pada Q. Kemudian di sini terdapat fungsi enqueue yang digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam queue. Pada program ini, pertama program membuat node baru dengan keyword new. Kemudian nilai pesanan disimpan pada bagian data. Sini. Sementara next diatur menjadi null dikarenakan node baru belum memiliki node setelahnya. Setelah itu memakai if else jika Q kosong, maka node baru akan menjadi depan sekaligus belakang. Namun, jika sudah berisi data, node baru akan ditambahkan di posisi paling belakang menggunakan pointer ke belakang. Setelah data berhasil masuk, jumlah antrian akan bertambah 1. Nah, di bawahnya terdapat function dequeue yang digunakan untuk mengambil dan menghapus data yang berada di posisi paling depan queue. Pertama, program akan mengecek apakah queue kosong. Jika kosong, terdapat pesan error seperti queue kosong dan proses akan dihentikan. Namun, jika terdapat data, node paling depan disimpan di variabel sementara dengan nama temp atau temporary. Kemudian, setelah data pesanan diambil, kemudian posisi depan dipindahkan ke node berikutnya.
Ini menggunakan pointer next. Node lama akan dihapus dengan keyword delete. Kemudian jumlah data dikurangi 1 dan nilai pesanan dikembalikan. Ini menyebut jumlah dan menggunakan return nilai. Selain itu, saya menerapkan prinsip struktur data stack, yaitu yang menggunakan prinsip LIPO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Berbeda dari yang tadi, di sini saya menggunakannya untuk penerapan fitur undo hapus, yaitu menyimpan data yang dihapus agar dapat dikembalikan. Nah, di sini terdapat struct node stack dengan berisi variabel data untuk menyimpan data yang akan dihapus. Kemudian pointer next untuk menghubungkan node dengan node di bawahnya. Kemudian terdapat struct stack dengan pointer puncak, yaitu menunjuk ke data paling atas dari stack. Kemudian jumlah untuk menyimpan nilai atau data dari jumlah tumpukan pada stack. Kemudian terdapat fungsi push, yaitu digunakan untuk memasukkan data baru ke dalam stack. Program membuat node baru, kemudian menyimpan data yang akan dihapus. Nah, di sini membuat node baru menggunakan keyword new, kemudian menyimpan data yang akan dihapus di variabel nilai. Kemudian node baru akan diarahkan ke posisi puncak sebelumnya menggunakan keyword next. Ini. Kemudian setelah itu, pointer puncak akan diarahkan ke node yang baru, sehingga data tersebut menjadi data yang paling atas. Jumlah pada stack kemudian bertambah menjadi 1. Nah, selain push, terdapat juga fungsi pop, yaitu digunakan untuk mengambil dan menghapus data yang berada di puncak stack atau di paling atas. Nah, pertama, sistem akan mengecek apakah stack kosong atau tidak. Jika kosong, terdapat pesan error stack kosong. Namun, ketika tidak, data paling atas akan disimpan di variabel sementara variabel temp. Kemudian, pointer puncak dipindahkan ke data di bawahnya. Sini, menggunakan pointer next. Data lama akan dihapus menggunakan keyword delete dan jumlahnya akan dikurangi. Kemudian nilai data tersebut dikembalikan untuk proses undo menggunakan keyword return. Selain itu terdapat fungsi top, yaitu digunakan untuk melihat data yang berada di posisi paling atas stack tanpa menghapusnya. Pada aplikasi ini, fungsi ini dapat digunakan untuk mengetahui data terakhir yang tersimpan dalam riwayat hapus. Selanjutnya, saya akan langsung mendemokan aplikasinya. Nah, di sini terdapat menu utama, yaitu login, register, dan juga keluar. Untuk register hanya untuk pelanggan. Pada saat ini saya akan langsung login sebagai aktor admin dulu. Masukkan email. Kemudian password. Dan muncul ke dashboard admin. Di sini terdapat beberapa menu, yaitu dashboard, kelola pengguna, kelola paket, dan juga logout. Untuk dashboard berisi tentang statistik jumlah pengguna, jumlah paket, jumlah pesanan, dan total pendapatan. Kemudian untuk kelola pengguna, itu dapat menambahkan pengguna, lihat daftar pengguna, edit pengguna, hapus pengguna, dan undo pengguna. Nah, untuk saya akan melihat dulu daftar penggunanya.
Nah, di sini terdapat beberapa pengguna dari aplikasi ini. Di sini terdapat informasi role, email, dan juga nama. Selanjutnya saya akan menambahkan pengguna. Saya masukkan nama, misal emailnya. Nah, lalu memilih role, apakah admin, kasir, atau pelanggan. Saya akan memilih kasir. Nah, kita lihat di daftar apakah sudah terupdate. Nah, di sini sudah terupdate daftar penggunanya. Kemudian saya akan mengedit pengguna. Masukkan ID pengguna yang akan diedit. Nah, kalau misalnya tidak ingin diubah, dapat mengosongkan atau menggunakan strip. Saya akan mengubah password. Setelah itu, saya akan langsung menghapus pengguna saja. Nah, masukkan ID yang ingin dihapus. Kita lihat apakah sudah terhapus. Dan ternyata sudah terhapus. Kemudian, jika ingin mengembalikan data yang sudah terhapus, dapat mengklik fitur undo, menu undo, dan kita lihat apakah sudah kembali datanya. Nah, setelah itu saya akan kembali dan kelola paket. Nah, di sini kelola paket itu untuk mengelola menu dari catering tersebut. Jadi, admin dapat menambah paket, lihat daftar paket, edit paket, hapus paket, undo hapus paket, dan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, karena fiturnya sama, saya akan perlihatkan daftar paketnya saja seperti ini, contoh daftar paketnya. Nah, untuk fiturnya sama seperti pengguna tadi, jadi saya akan langsung kembali saja dan langsung ke aktor berikutnya, yaitu kasir. Masukkan email, password. Nah, untuk kasir menunya hanya dua, yaitu kelola pesanan dan juga logout. Untuk kelola pesanan terbagi lagi menjadi lihat daftar pesanan, detail pesanan, proses pesanan, lihat daftar paket, dan kembali ke halaman sebelumnya. Untuk lihat di daftar pesanan, yaitu pesanan yang masuk. Di sini terdapat dua pesanan yang masuk, namun sudah diproses dan juga dibatalkan. Kemudian, detail pesanan, untuk melihat detail dari pesanan, dapat memasukkan ID pesanan yang ingin dilihat, misalnya nomor 2. Nah, reward statusnya sudah, detail pesanannya sudah tertampil. Di sini terdapat dari informasi pelanggan, rincian paket, dan reward statusnya. Kemudian untuk memproses pesanan, nah karena antrian kosong, jadi tidak ada pesanan yang menunggu. Setelah itu, lihat daftar paket untuk melihat daftar paket yang tersedia. Setelah itu, kembali. Nah, untuk ke kasir hanya itu saja. Kemudian saya akan langsung ke pelanggan. Saya akan mendemokan register, masukkan nama, misalnya emailnya, password, dan telepon, alamat, dan registrasi berhasil. Selanjutnya kita tinggal login saja.
Masukkan email yang sudah dibuat tadi, kemudian passwordnya, dan enter. Nah, di sini untuk pelanggan terdapat 4 menu, yaitu lihat paket, pesanan saya, profil saya, dan juga logout. Untuk lihat paket, di sini terdapat menu lihat paket, lihat daftar paket, detail paket, pesan paket, dan kembali. Lihat daftar paket yaitu paket yang tersedia. Kemudian untuk detail paket, masukkan ID paket yang ingin dilihat detailnya. Nah, terdapat nama, deskripsi, dan harga dari paket yang ingin dilihat detailnya. Kemudian untuk pesan paket yaitu untuk pemesanan paket. Misalnya saya akan melakukan pemesanan, saya masukkan nama penerima, alamat, tanggal acara, catatan untuk opsional kalau tidak ingin tinggal strip aja. Setelah itu pilih paket yang ingin dipesan. Karena cuma ada satu aja. Masukkan jumlah porsi. Nah, kalau misalnya ingin menambahkan menu lain dapat masukkan lagi, tapi jika tidak dapat menggunakan angka 0 sebagai selesai. Nah, pesanan berhasil dibuat. Kita lihat di pesanan saya. Nah, di sini terdapat daftar pesanan yang saya pesan. Kemudian untuk melihat detailnya, dapat pilihan menu nomor 2, kemudian masukkan ID pesanan. Nah, langsung terlihat detail dari pesanan. Kemudian dapat mengedit pesanan selagi pesanan belum diproses atau masih status menunggu. Nah, misalnya saya akan nomor teleponnya. Nah, maka pesanan berhasil diedit. Setelah itu dapat juga membatalkan pesanan. Ini juga berlaku untuk jika status pesanan masih menunggu. Kalau sudah diproses tidak dapat membatalkan pesanan. Nah, pesanan berhasil dibatalkan, dan ketika saya melihat lihat daftar pesanan, sudah dibatalkan. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, di sini ada menu profil saya, yaitu untuk mengedit atau mengubah data dari data diri yang saya masukkan pas awal. Misalnya mengedit nama, email, atau nomor telepon. Kita tidak ingin logout. Nah, mungkin sekian dari program saya. Kesimpulannya, sistem manajemen catering ini membantu pengelolaan operasional catering menjadi lebih terstruktur melalui pengelolaan pengguna paket pesanan. Kemudian, aplikasi ini menerapkan berbagai konsep struktur data ke dalam fitur nyata, sehingga dapat meningkatkan pemahaman implementasi struktur data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.